Di cerita sebelumnya ada seorang wanita iblis yang mengawasi Zhou Yu dengan bersembunyi di balik sebuah pohon sembari dia bergumam. Aku pikir aku bisa melihat kemampuan Zhou Yu, namun sebelum wanita itu melanjutkan ucapannya, Zhou Yu lebih dulu menyadari keberadaannya, yang membuat wanita iblis itu sangatlah terkejut, tetapi dia masih sempat untuk bersembunyi. Dan di sisi Zhou Yu, melanjutkan perjalanannya sembari berpikir apakah seseorang itu bagian dari kompetisi. Namun Laizi berkata bahwa Zhou Yu cukup terlambat menyadari keberadaan dari orang itu. Yang membuat Zhou Yu bertanya apakah Laizi telah menyadari keberadaan orang itu sejak lama. Dan Laizi berkata bahwa identitas dari seseorang yang mengawasi mereka cukup menarik. Beralih kepada Tang Chen yang bertanya tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apakah mereka akan bersembunyi sembari menunggu pemain lain tereliminasi? Namun menurut Zhou Yu kompetisi ini tidak sesederhana itu. Dan Zhou Yu berkata bahwa lebih baik mereka berburu monster bersama. Di sisi lain hutan monster terlihat Yang Xuan yang telah menghabisi seekor raja beruang dengan kekuatan penuhnya. Yang membuat beberapa orang yang berada di sekitarnya merasa takjub dengan kekuatan Yang Xuan. Beralih di sisi lain hutan monster terlihat Zhou Rong yang sedang menjara seseorang dan meminta orang itu untuk menyerah dalam kompetisi. Yang membuat orang itu sangat ketakutan dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Zhou Rong. Namun Zhou Rong tidak lagi memperdulikannya dan akan mengarahkan pukulannya untuk menghabisi seseorang itu. Namun di saat bersamaan fluktuasi energi Phoenix secara tiba-tiba muncul di belakang Zhou Rong sembari berkata bahwa menghabisi seseorang di dalam kompetisi sangat dilarang dan pelakunya akan didiskualifikasi. Yang membuat Zhou Rong hanya berdecik kesal. 3 jam telah berlalu dengan begitu cepat, dan kini terlihat telah cukup banyak peserta kompetisi yang telah keluar dari dalam hutan monster. Di sisi Tang Chen berkata bahwa dia tidak menyangka jika akan ada banyak peserta yang lolos babak penyisihan. Di sisi peserta lainnya membicarakan tentang Zhou Yu yang menurut mereka telah bersembunyi di sepanjang kompetisi. Kemudian utusan dinasti mengumumkan bahwa babak penyisihan telah berakhir. Dan barang siapa yang telah menghabisi monster paling banyak akan lolos ke dalam kompetisi selanjutnya. Yang seketika itu membuat semua peserta sangat terkejut karena berpikir jika mereka hanya perlu menunggu waktu ujian selesai untuk lolos ke kompetisi selanjutnya. Lalu panitia mulai mengumumkan peserta yang lolos yaitu Yang Xuan. Telah menghabisi 18 monster dan 2 monster diantaranya berada di tingkat 15. Kemudian Zhou Yu telah menghabisi 20 monster dan 5 monster diantaranya berada di atas tingkat 15. Yang seketika itu membuat Yang Xuan sangatlah terkejut. Kemudian Tang Chen telah menghabisi 11 monster, yang seketika itu membuat Tang Chen merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Zhou Yu. Namun di dalam benaknya Zhou Yu bergumam, pada akhirnya kekuatan yang kusembunyikan telah terungkap. Di saat bersamaan seorang penetua keluarga Zhao menuduh Zhou Yu telah menggunakan trik untuk menipu Zhao Hong. Namun Zhou Yu membantahnya dan berkata bahwa Zhao Hong yang telah memprovokasinya lebih dulu. Dan bagaimana bisa keluarga Zhao mengirim seorang sampah sepertinya untuk mengikuti ujian. Yang seketika itu membuat penetua Zhao sangatlah murka sembari berkata, "Beraninya sampah sepertimu memprovokasiku, hari ini aku pastikan akan mengirimmu ke neraka." Namun sebelum Lao Zhao mengambil tindakan, dia lebih dulu dihentikan oleh Tuan Kota. Yang membuat Lao Zhao sangat kesal sembari berkata, "Hilangnya Zhao Hu pasti adalah ulahmu? Apa kau pikir keluarga Zhao tidak berani bertindak di saat kau melindungi bocah sampah sepertinya?" Dan dengan sorot mata yang tajam Tuan Kota berkata, "Datanglah kepadaku dan aku akan melihat kemampuan apa yang sebenarnya kau miliki." Namun di saat bersamaan utusan dinasti lebih dulu menghentikan mereka dengan berkata, "Kalian tenanglah, tidak ada bukti jika Zhou Yu melanggar aturan. Dan jika dia memang menggunakan trik kotor dia tidak mungkin bisa lepas dari pandangan panitia kompetisi." Lalu terlihat Zhou Mu yang menenangkan Lao Zhao sembari berkata bahwa hal ini adalah kemalangan bagi keluarga Zhao dan dia berjanji akan membantu memulihkan Zhao Hong. Dan Zhou Mu juga berkata kepada Zhou Rong agar menghancurkan Zhou Yu di dalam kompetisi utama. Dan Zhou Rong berkata bahwa dia akan melakukannya dengan senang hati. Di sisi Zhou Yu terlihat sangat senang sembari dia bergumam, "Zhou Mu, karena kau sangat meremehkanku, aku akan memberimu sebuah kejutan ketika saatnya tiba." Beberapa saat telah berlalu dan kini kembali ke dalam arena kompetisi seni bela diri. Kemudian seorang panitia mengumumkan peraturan kompetisi yaitu,
Barang siapa yang terjatuh dari atas arena saat pertarungan terjadi, akan dinyatakan kalah, dan jika lawan telah menyerah peserta kompetisi tidak diizinkan untuk terus menyerang. Dan untuk pertandingan pertama akan dilakukan antara Zhou Yu melawan seseorang dari sekte Wu Mentian yang bernama Ming Huan. Yang seketika itu membuat semua penonton cukup penasaran dengan identitas Ming Huan yang sama sekali mereka tidak ketahui. Dan semua penonton mulai bertaruh dengan memilih kekalahan untuk Zhou yang mereka anggap sebagai pecundang yang telah melakukan kecurangan. Di sisi Laizi hanya tersenyum tipis sembari dia berkata, "Sayang sekali aku tidak bisa mengikuti pertaruhan itu. Andai saja bisa, pasti aku akan memenangkan semua pertaruhan dari semua orang." Di sisi Zhou Yu hanya menghela nafasnya ketika melihat tingkah Laizi. Dan di saat bersamaan panitia kompetisi memulai pertandingan antara Zhou Yu melawan Ming Huan. Dan di saat itu juga Ming Huan langsung mengeluarkan auranya yang begitu mendominasi sembari berkata, "Zhou Yu, menurutku kau tidak beruntung karena di awal pertandingan kau langsung melawanku. Jadi tunjukkanlah kemampuan aslimu." Di sisi Zhou Yu yang juga telah mengeluarkan armor dewa tak tertandingi tingkat lanjutnya menanggapi perkataan Ming Huan dengan berkata, "Tentu saja aku akan menunjukkan kemampuan asliku, apakah kau pikir aku akan melepaskanmu?" Dan di saat itu juga mereka berdua langsung bergerak dengan sangat cepat sehingga menciptakan sebuah ledakan energi di antara mereka berdua ketika pukulan mereka berdua saling bertemu. Bahkan kedua orang itu pun saling terlempar ke belakang akibat benturan energi yang sama kuatnya. Dan kini terlihat Zhou Yu berkata kepada Laizi, kekuatan di tingkat ke-10 miliknya tidak dapat menekan kekuatan di tingkat ke-16. Lalu Laizi menjelaskan bahwa tingkat ke-16 wanita itu telah lengkap, sehingga kekuatannya setara dengan tingkat ke-20 awal. Dan dengan dipenuhi semangat Zhou Yu kembali menerjang maju untuk menyerang. Sembari dia berkata bahwa akan menggunakan kesempatan kali ini untuk melatih tingkat ke-10-nya secara lengkap. Di sisi lain terlihat Lao Zhao yang menganggap remeh Ming Huan karena dia yang berada di tingkat ke-16 merasa kesulitan untuk mengalahkan Zhou Yu. Di sisi utusan dinasti berpikiran lain karena menurutnya Ming Huan sudah sangat jenius ketika dibandingkan dengan seseorang yang berada setingkat dengan dirinya. Namun di dalam benaknya dia bergumam, tapi bagaimana bisa Zhou Yu mengimbangi 6 celah untuk melawan Ming Huan? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya di saat tes ujian masuk? Pantas saja dia berhasil menghabisi banyak sekali monster saat ujian eliminasi di hutan monster. Kembali ke dalam pertarungan terlihat benturan pukan di antara Zhou Yu dan Ming Huan kembali terjadi. Sehingga kini membuat Ming Huan sangat terkejut karena dia telah berhasil dipukul mundur sembari dia bergumam. "Apa yang terjadi? Aku sudah menggunakan kekuatanku di tingkat 17, tapi mengapa aku belum dapat mengalahkan Zhou Yu?" Di saat bersamaan Zhou Yu yang didukung oleh kekuatan Laizi kembali melesat dengan sangat cepat untuk menyerang Ming Huan. Yang seketika itu membuat Ming Huan sangat terkejut sembari dia bergumam. Kekuatan ini sangat kuat, bahkan kekuatan surga di tingkat 18 tidak akan mampu untuk menahan pukulan ini. Aku akan mengerahkan semua kekuatanku untuk menahan serangan ini. Dan di saat itu juga Ming Huan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Zhou Yu kepadanya. Sehingga menciptakan ledakan energi yang sangat dahsyat akibat benturan energi di antara Zhou Yu dan Ming Huan. Yang seketika itu membuat semua penonton sangat takjub sembari bertanya-tanya tentang siapa yang telah menjadi pemenangnya. Dan setelah asap sisa ledakan menghilang terlihatlah Zhou Yu dan Ming Huan yang masih baik-baik saja tanpa ada yang terluka. Di sisi Zhou Yu terlihat masih sangat bersemangat sembari dia berkata, "Aku tidak menyangka kau masih bisa berdiri setelah menerima pukulanku. Baiklah, mari kita segera melanjutkan pertarungannya." Namun di saat bersamaan Ming Huan berkata bahwa dia telah menyerah. Karena dia bukanlah tandingan dari Zhou Yu, yang seketika itu membuat Zhou Yu sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ming Huan. Begitupun semua penonton yang juga sangat terkejut karena pertarungannya berakhir seperti ini. Lalu panitia kompetisi bertanya apakah Ming Huan benar-benar telah mengakui kekalahannya. Di sisi penonton kembali menuduh Zhou Yu telah melakukan sebuah kecurangan lainnya sehingga membuat Ming Huan tiba-tiba menyerah begitu saja. Sembari berjalan pergi Ming Huan bergumam, yang dia gunakan barusan adalah keterampilan dewa. Sekarang aku pastikan bahwa pecahan dewa memang berada di dalam tubuh Zhou Yu. Aku akan mencari kesempatan lain untuk menghadapinya di masa yang akan datang.
Namun di saat bersamaan topeng yang digunakan Ming Huan telah hancur, sehingga membuatnya cukup terkejut karena wajah aslinya kini telah terlihat. Lalu dia lanjut bergumam, sepertinya menggunakan kekuatanku saja tidak akan cukup, jadi aku harus bergabung dengan beberapa Raja Iblis lainnya. Pasti akan ada kegembiraan di saat Sang Dewa Iblis kembali, dan pertempuran Dewa Kuno akan segera dilanjutkan. Kembali ke arena pertarungan, terlihat Tang Chen baru saja memenangkan pertarungannya meskipun dengan cukup bersusah payah. Dan ketika dia turun dari arena dia disambut oleh Tang Yao yang memberikan selamat kepadanya. Di sisi lain terlihat Zhou Yu yang juga memberikan selamat kepada Tang Chen sembari memuji penampilannya yang menurut Zhou Yu sangatlah bagus. Yang membuat Tang Chen merasa cukup terkejut. Lalu Zhou Yu kembali berkata bahwa ada kemungkinan mereka akan bertemu di pertandingan selanjutnya. Dan Tang Chen menjawab bahwa jika di pertandingan selanjutnya dia akan bertemu Zhou Yu, dia akan segera menyerah. Kemudian Zhou Yu bertanya mengapa Tang Chen begitu pesimis. Lalu dia menawarkan untuk menyalurkan energinya lagi kepada Tang Chen. Yang seketika itu membuat Tang Chen cukup terkejut sembari berkata bahwa itu tidak perlu karena dia telah dibantu oleh Zhou Yu berulang kali. Di saat bersamaan Tang Yao ikut menimpali sembari bertanya mengapa wajah kakaknya menjadi merah. Yang seketika itu membuat Tang Chen sangatlah terkejut. Dan kini terlihat Tuan Kota yang menghampiri mereka sembari memberikan selamat kepada Zhou Yu dan Tang Chen yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Lalu Tuan Kota memberikan informasi bahwa lawan selanjutnya Zhou Yu adalah Yang Xuan, yang di pertandingan sebelumnya dapat mengalahkan lawannya hanya dengan 3 kali serangan. Dengan ekspresi datar Zhou Yu berterima kasih kepada Tuan Kota atas informasinya. Namun yang menjadi tujuannya adalah Zhou Rong, dan lawan lainnya adalah hal mudah baginya. Setelah kepergian Zhou Yu, Tang Yao bertanya apakah Zhou Yu akan kalah di pertandingan berikutnya. Dan Tuan Kota berkata, meskipun Zhou Yu kalah, dia akan tetap melindunginya. Hari pun kini telah berganti malam dan berpindah di kediaman Zhou Yu. Dan kini terlihat Zhou Yu yang sedang berlatih sembari bertanya kepada Lai Zi. Mengapa dia tidak bisa menerobos meskipun energi di dalam tubuhnya sangat melimpah. Lalu Lai Zi menjelaskan bahwa keabadian para dewa dapat memberikan Zhou Yu kekuatan lebih dari 2 kali lipat di alam yang sama. Namun untuk meningkatkannya sangatlah sulit bagi orang awam. Lalu Zhou Yu bertanya tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena dia tidak bisa terjebak di tingkat yang sama selamanya. Dan dengan ekspresi serius Lai Zi berkata, jika Zhou Yu ingin membuat terobosan, Zhou Yu harus bekerja lebih keras setiap saat, atau dengan cara memicu bencana guntur untuk melemahkan tubuh dan melakukan terobosan. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Lai Zi. Beberapa saat kemudian terlihat bencana guntur mulai tercipta di atas kediaman Zhou Yu. Sehingga membuat badai petir mulai menyambar-nyambar di atas kota Longyuan yang membuat penduduk kota merasa sangat panik sembari bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat itu juga sebuah petir yang teramat besar menyambar Zhou Yu dengan sangat dahsyat. Yang membuat Zhou Yu sedikit terluka sembari dia berkata, sungguh sambaran petir yang sangat kuat, apakah ini yang dinamakan dengan guntur legendaris? Dan di sisi Lai Zi berkata bahwa itu benar, karena dia secara pribadi akan menggunakan guntur legendaris untuk membantu Zhou Yu. Lalu Lai Zi meminta Zhou Yu untuk menyembuhkan tubuhnya dengan teknik pertahanan Ashura. Karena guntur yang berikutnya akan lebih kuat dari sebelumnya. Dan kini terlihatlah sebuah sambaran petir yang sangat kuat menghujam tubuh Zhou Yu dengan sangat dahsyat. Sehingga membuat Zhou Yu hanya bisa menahan rasa sakit sembari dia berkata, penyembuhanku tidak bisa mengimbangi kedahsyatan guntur ini. Sampai kapan semua ini akan berhenti? Beralih di sisi lain kota Longyuan tepatnya berada di kediaman keluarga Zhou. Dan terlihat kini Zhou Rong dan Zhou Mu sedang melihat bencana guntur sembari Zhou Mu berkata, kekuatan Yang Xuan di luar ekspektasiku, tapi jangan khawatir karena besok dia akan melawan Zhou Yu. Jadi kau bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat kelemahan mereka berdua. Dan Zhou Rong mengikuti semua apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kembali ke kediaman Zhou Yu dan terlihat bencana guntur telah berhenti yang membuat Zhou Yu merasa cukup senang. Lalu Lai Zi meminta Zhou Yu untuk merasakan tubuhnya untuk mengetahui apakah ada yang berubah di dalam tubuhnya. Dengan energi yang begitu mendominasi Zhou berkata bahwa dia telah menembus tingkat yang telah menahannya selama ini. Bahkan dia dapat menembus 3 tingkat sekaligus. Dengan dipenuhi semangat Zhou Yu berkata, kekuatanku meningkat dengan sangat pesat.
bahkan aku merasa dapat bersaing dengan seseorang di tingkat ke-25. Keesokan harinya, di mana pertarungan kompetisi seni bela diri babak kedua akan segera dimulai. Dan kini terlihat Zhou Yu beserta lawannya yaitu Yang Xuan telah berada di atas arena pertarungan. Di sisi penonton banyak yang mengira kali ini Zhou Yu akan dipastikan mengalami kekalahan. Di sisi lain terlihat utusan dinasti yang memberikan pujian kepada kepala keluarga Yang. Dan kepala keluarga yang segera memberi hormat dan berterima kasih atas pujian dari utusan dinasti. Namun di dalam benaknya utusan dinasti bergumam, jenius Yang Xuan ini harus direkrut oleh kekaisaran. Dan untuk Zhou Yu hanya akan digunakan sebagai batu loncatan bagi kesuksesan Yang Xuan. Kembali ke dalam arena dan kini Yang Xuan berkata, "Zhou Yu, aku tidak memiliki dendam kepadamu. Dan aku juga tidak ingin kau kalah telak. Jadi bagaimana jika aku menggunakan 3 serangan untuk langsung mengalahkanmu?" Dengan sangat santai Zhou Yu berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tidak memerlukan semua itu." Yang seketika itu membuat Yang Xuan semakin bersemangat sembari dia mengeluarkan senjatanya yang terlihat sangat kuat dan berkata, "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 serangan aku akan mengaku kalah." Di sisi Zhou Yu yang telah mengeluarkan energinya menatap Yang Xuan dengan sorot mata yang tajam sembari bergumam. "Orang ini sangat sombong, kalau begitu aku akan segera memberinya pelajaran." Dan di saat itu juga Yang Xuan menerjang maju menyerang Zhou Yu menggunakan pedangnya yang telah dilapisi oleh energi guntur ungu miliknya. Dan di sisi Zhou Yu segera mengeluarkan sebagian armor dewa tak tertandingi miliknya untuk menahan serangan dari Yang Xuan. Yang seketika itu menciptakan benturan energi di antara mereka. Dan membuat Yang Xuan cukup terkejut sembari berkata, "Aku belum pernah menebas armor sekuat ini sebelumnya." Menurut utusan dinasti, Yang Xuan tidak hanya dapat menguasai teknik guntur ungu, tetapi dia juga mewarisi kekuatan dari sang dewa petir kuno. Dan menurut catatan sejarah, Dewa Petir pernah menggunakan teknik pedang guntur ungu untuk mendominasi dunia. Di sisi lain Laizi berkata, sebenarnya bocah ini telah mendapatkan warisan dari Dewa Petir kuno. Yang membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut sembari bertanya apakah dia sangat kuat. Namun menurut Laizi sifatnya sama persis dengan bocah yang kini berada di hadapannya. Yang seketika itu membuat Zhou Yu memasang ekspresi jengkel. Di sisi lain terlihat Yang Xuan berteriak dengan berkata, "Zhou Yu, apakah kau ingin tetap bertahan sebagai pengecut?" Namun di saat bersamaan Zhou Yu mengeluarkan teknik tingkat ke-10 surgawi yaitu Dewa Ganas Zhao Pojin. Sehingga mengeluarkan fluktuasi energi berbentuk seorang iblis dengan aura yang sangat mendominasi. Dan dalam sekejap Zhou Yu telah berada di hadapan Yang Xuan dan langsung melancarkan pukulannya. Sehingga membuat Yang Xuan terlempar degan sangat telak. Yang seketika itu membuat semua penonton sangat terkejut karena Zhou Yu telah berhasil mendaratkan pukulannya kepada Yang Xuan. Namun kepala keluarga yang malah tersenyum tipis sembari berkata, "Yang Xuan memiliki warisan dari seorang dewa. Meskipun dia terluka dia akan tetap baik-baik saja. Dan semakin terluka dia akan semakin bertambah kuat." Dan kini terlihat Yang Xuan yang kembali berdiri sembari berkata bahwa dia akan mulai serius untuk menghadapi Zhou Yu. Dan di saat itu juga Yang Xuan mengeluarkan teknik bersekernya yang telah berada di tingkat surga ke-19. Sehingga menciptakan sebuah ledakan energi petir yang sangat dahsyat hingga menjulang tinggi menembus langit. Yang seketika itu membuat seluruh penonton menjadi riuh karena mereka berpikir bahwa seseorang yang menciptakan bencana guntur tadi malam adalah Yang Xuan. Di sisi Zhou Yu hanya menatapnya dengan datar sembari berkata, "Tak kusangka setelah terkena pukulanku dia malah melakukan sebuah terobosan." Di sisi Laizi menimpalinya dengan berkata, "Mengorbankan kehidupan hanya untuk meningkatkan kekuatan adalah hal yang tidak berguna." Dan kini terlihat Yang Xuan yang seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh energi petir yang sangatlah mengerikan. Di saat bersamaan utusan dinasti mengeluarkan energinya dan membuat sebuah pelindung di atas arena pertarungan agar semua penonton tidak terkena dampak dari pertarungan dahsyat yang sebentar lagi akan terjadi. Kemudian utusan dinasti menjelaskan bahwa pertarungan kali ini hampir setara dengan pertarungan praktisi di tingkat ke-25. Sehingga efek dari kekuatannya tidak bisa diremehkan. Beralih di atas arena dan terlihat Zhou Yu dan Yang Xuan saling berhadapan dengan energi yang sangat kuat menyelimuti seluruh tubuh mereka berdua sembari Zhou Yu berkata, "Jika kau mampu, cobalah untuk menerima satu gerakanku ini."
Dan di saat itu juga Zhou Yu mengeluarkan pedang energinya yang telah dipenuhi dengan energi emas yang sangat mendominasi. Selanjutnya Zhou Yu bergerak dengan sangat cepat menebaskan pedangnya ke arah Yang Xuan. Namun Yang Xuan masih sempat menahan serangan Zhou Yu menggunakan pedang guntur ungu miliknya. Namun karena energi pedang Zhou Yu terlampau kuat, pedang guntur ungu Yang Xuan perlahan mulai retak dan hancur di saat itu juga. Sehingga kini tebasan Zhou Yu mengenai telak tubuh Yang Xuan dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar di atas arena pertarungan. Bahkan menghancurkan pelindung yang diciptakan oleh utusan kerajaan, yang seketika itu membuat utusan kerajaan sangat terkejut sembari bergumam, bagaimana mungkin pelindung yang aku ciptakan bisa hancur? Bahkan seseorang di tingkat ke-25 pun akan kesulitan untuk menghancurkannya, dan setelah asap sisa ledakan itu menghilang, terlihatlah Yang Xuan yang telah terkapar tak sadarkan diri di atas arena, di hadapan Zhou Yu yang kini masih berdiri dengan aura yang sangat mendominasi. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.